Tunggu Kong, engkong ini yang Pramudia Anataturnya. Iya, ini saya adiknya. Oh, adiknya Kong ya. Iya, Namanya? orang itu anak nomor 2. Oh. Yang pertama meninggal karena ibu belum siap jadi ibu, 12 umurnya. Anaknya 10, yang hidup 8. Yang pertama sama yang terakhir meninggal. 8 orang ini Mas, 6 jadi penulis, 4 jadi penterjemah. Nggak ada lawannya di dunia. Maka saya bikin istilah mafia sastra dunia. Cari di mana negara yang punya saudara segitu? Hah? Mantap. Bangga tapi juga malu. Nah, kenapa Kong? Malu Pak Amer. Oh enggak Kong, Eh? motivasi Kong baca Kong. Ada 10 buku yang saya udah tulis tentang perang. Mantap. Nah, pentalogi Pram dan Sek ini mau diulang cetak oleh anak saya. Pram dan Sek. 3 judul. 1000 aja Pram dalam kata dan sketsa, dan bersama Mas Pram terbitan Gramedia. Wah, mantap. Kalau kakak tinggalnya di mana Kong? Praktis semua udah mati. Astagfirullahaladzim. Kakak saya ikut saya ini 2016 kemarin. Adanya Pram 2015, Pram 2006. Nanti bulan Februari, 6 Februari itu saya update Pram. Mau diadakan Acara. Vespa besar-besaran. Mantap. Tapi ada tokoh dari Swedia yang pernah dapat hadiah Nobel, bukunya Asian Drama 3 jilid. Dia punya pesan, semua buku ada manfaatnya. Benar apa enggak? Benar. Tinggal Anda bisa apa enggak mengambil manfaat dari buku itu. Siap. Nah itu pesan itu saya nikmati, saya praktekkan. Apa namanya itu? Masyarakat Islam itu apa namanya? UIN apa? Enggak ada singkatannya. PMI, HMI. HMI. Gini Kong, sekarang itu santri punya perguruan tinggi sendiri Kong. Namanya Ma'had Ali Kong. Ma'had Ali. Apa artinya? Ma'had itu pondok, Ali itu tinggi. Jadi perguruan tinggi. Ma'had Ali. Iya, kalau di formal kan namanya UIN, IAIN. Kalau di pondok itu ada Ma'had Ali. Pondok tinggi. Kalau ada perguruan tinggi, di santri ada pondok tinggi. Ma'had Ali, perguruan. Ma'had. Iya, Ma'had Ali. Bukan Mahatma Gandhi. Bukan. Ma'had Ali. Iya. Apa? S2, S3? S1 Kong. Oh. Lah, santri itu punya organisasi nasional sendiri, Kong. Namanya Dema Amali. Apa itu? Dewan Mahasantri Oh, Ma'had waduh, Ali waduh, Indonesia. Padahal santri ada ECK-nya. Jadi gini Kong, kalau siswa kan ada mahasiswa. Iya. Kalau santri ada mahasantri. Walah, super. Super Kong. Gini Kong. Jurusannya apa jadinya Anda itu? Saya jurusannya fikih wa usuli. Apa itu? Fikih dan usul fikih. Apa itu? Fikih itu ilmu yang mengatur kehidupan. Wah, Mulai dari sosialnya gimana, terus ada ilmunya itu. iya, terusan mulai dari jual belinya gimana. Jadi paling gampang supaya jadi orang gimana Mas? Gimana? Supaya cepat jadi orang yang punya nilai lebih apa Mas? Ngerimo ing pandum. Wah itu loh, nilai pandum jadi kelaparan Anda. Harus manusia kalau mau hidup harus kerja. Iya, Bang, betul. Kerja terus menciptakan nilai lebih. Iya, masuk. Dan nilai lebih itu Anda harus bisa makan keluarga, diri sendiri, dan masyarakat generasi berikut. Fungsi dari hidup adalah kerja. Iya, Kong. Tapi gini, Kong, kalau kerja doang tidak diimbangi spiritual, nanti cepet stres, Kong. Iya enggak, Kong? Kerja terus, Kong, udah ada refleksi Makanya lagi. ada pesan, belajarlah seumur hidup. Tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Pernah dengar Dostoevsky, Multatuli? Indonesia yang paling gencar membela Indonesia itu orang Belanda, Dostoevsky, Multatuli. Dostoevsky ya Kong, Dostoevsky. Dia mengatakan dalam pesannya bahasa Belanda,
The Plicht van een mens is man te zijn. Allah. Tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Gak jelas caranya, dibenarkan oleh Pram. Kalau di santri juga ada kun anta, jadilah dirimu. Ini kok, itu kan sama kok. Tapi jadi manusia itu dengan apa caranya? Itu dikembangkan oleh bapak saya, bekas kepala sekolah Institut Butuh Bawa yang didikan di Blora. Iya. Untuk jadi manusia harus belajar, bekerja dan berkarya. Berkarya dilanjutkan oleh Pram, berkarya. Menulis adalah karya keabadian. Betul. Paling murah, pensil sama kertas. Iya betul. Tapi Tinggal- manfaatnya, iya, tinggal bekalnya Kung, ya. Ya iya, nah itu harus mencari yang namanya pencerahan diri. Mana Kung? Saya itu di sana di samping kuliah kan kerja. Saya itu Di mana Kung? Di Rusia. di Rusia, borong ini itu. Uh. Pendapat saya itu sebulan 300 sampai 400 rubel. Kalau di rupiah Satu kan, hari itu makan 1 rubel udah mewah. Wah ini 300-400 rubel jadi duit saya berlebihan, maka sering kemana-mana. mantap. Seluruh Uni Soviet 15 republik itu saya jelajahi semua. Oh iya. Barat yang saya kunjungi, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis. Pasar saya juga. Motivasinya apa Kung? Eh? Motivasinya apa Kung? Eh? Motivasinya apa kok sampai? Pengen tahu. Nah kan sama Kung ya. Pengen berarti. nyoba perempuannya kayak apa. Loh, pacar saya orang Jerman aja 2. Wah, sekarang Saya ke masih Kung? Berlin, Sekarang? putus hubungannya, saya pulang ke Indonesia ditahan 6 tahun kok. 1 juta. Ini berarti Kung namanya siapa Kung? Eh? Susilotur itu Kung ya? Iya. Oh. Itu kemarin dapat penghargaan dari Radar Kudus. Bawahnya Jawa Pos dulu. Iya. Diundang ke Rembang, tempat Kartini meninggal dan melahirkan anaknya. Tahu kan? Iya. Siapa anaknya Kartini? Nggak tahu. Susalit. Mumpung ada engkong maksudnya loh, daripada saya baca-baca mendingan langsung sumbernya yang sudah menyimpulkan sekian bacaan. lebih enak sharing pengalaman gitu ya. Maksudnya kan saya masih muda, sangat muda, pengalamannya jauh dari engkong. Saya itu dulu miskin, Mas. Kalau itu kan tidak jadi pertimbangan Kong. Orang pinter dan tidak kan bukan tentang miskin dan kayanya Kong. Saya itu kan Pram janji siapa yang mau ke Jakarta nanti saya sekolahkan jadi sarjana. Kami bertiga mau, padahal tadi saya nggak mau karena menjelang pulang ke Jakarta itu saya ditempelin sama Pram. Dia kan punya perintah, pulang sekolah makan tidur, bangun tidur mandi belajar. Saya pulang sekolah di rumah nggak ada makanan loh Mas. Saya ngeluyur dulu di Blora, banyak pohon ceri tahu nggak? Iya. Action. Iya. Turun naik, ngumpulin buah asem yang jatuh. Dulu Blora buahnya pohon asem. Mas. Itu saya kumpulin yang jatuh itu. Saya kupas kulitnya, saya siram gula, saya jual di sekolah. Terus makan. Buat bekerja di menara, namanya Ima. Saya kasih buku saya perang dari dalam itu. Tahu-tahu dia belajar di sarang, mau ngapalkan Quran. Wah iya. Ini bagaimana Quran kok dihafalin? Iya Kong. Di depan ingat, belakang lupa, belakang ingat, depan lupa kan gitu ya. Manusia kan otaknya nggak terbatas. Iya. Kong, manusia itu gimana Kong? Menurut Kong manusia itu apa Kong? Mau dari segi apa? Kalau mau jadi manusia, kata mutiara dari Plautus, pernah dengar? Filsuf Plautus. Iya tahu. Hah? Iya, filsuf maksud. Kan ada kata mutiara yang ditiru oleh sejarawan Inggris itu, Thomas Hobbes, pernah dengar? Belum. Homo homini lupus. Enggak. Aslinya itu bukan homo homini lupus. Lupus homo homini est. No homo quum qualis sit non novit. Oh.
bahasa Latinnya. Iya. Plautus ini yang ngomong. Belum manusia Anda. Kalau tidak mengerti hakikat diri Anda sendiri. Benar apa enggak? Benar, benar. Jadi carilah hakikat dirimu. Iya. Kalau mau dihargai orang lain, hargailah dirimu sendiri dulu. Betul, betul. Kebebasan adalah iman. Nah itu. Kalau bukunya buku Kong apa buku Pram yang nuansa Islam apa Bang? Subuh. Subuh. Tentang apa itu? Ya ada ceritanya itu waktu dia jadi tentara Siliwangi di Jawa Barat. Itu dia ketua penghubung dengan Batak divisi Siliwangi yang dipimpin oleh itu loh Jenderal Simo kedua Indonesia Abdul Haris Nasution. Oh iya. Itu kan bintang 5. Nasution ya. Bintang 5 tahu nggak? Pak Harto kan bintang 5. Perang lawan siapa? Dia Iya. bintang 5 Itu itu maksudnya aneh. kaitannya sama subuh apa Bang? Kaitannya apa Bang? Saya sudah lama tapi ya nggak tahu isinya apa. Oh gitu. Kalau buku Kong Pernah sendiri- itu ada yang minjem waktu saya di Bekasi. Saya kan buka perpustakaan di Bekasi. Minjem buku subuh. 2 jam kemudian dikembalikan. Emangnya Pram Islam? Kok nulis buku subuh? Coba. Pram bukannya PKI gitu. Coba Mbak. Ya kan namanya ilmu kan universal kok. Kan universal. Universal kan. Ya iya nggak Umum. tahu lah. Kalau Anda Kong- mengerti Kalau sebenarnya, Kong pernah Mas. nulis Kong. Pernah nulis tentang. Kalau Anda mau mengerti, Heeh. Anda harus bangga jadi komunis. Gitu Kong. Tuh, Kok gitu? belajar Marxisme Leninisme enggak? Ya Marx pernah baca Kong. Itu ada quote-nya Marx Engels kemarin datang ke sini, orang dari Sorbonne, ibu kota Jerman ketika Berlin diduduki apa namanya? Bonn. Mana Kong? Datang ke sini itu ada yang merah. Bisa bahasa Jerman ke? Enggak. Itu dikasih saya quote-nya Engels. Nah, saya kan di SMA dulu belajar Jerman, jadi sedikit banyak tahu. Kenapa Kong kok banggalah jadi komunis? Kenapa kok banggalah jadi komunis? Prinsip utama dari komunis harus bisa hidup dari tenaganya sendiri. Apa jelek? Ya bagus. Bagus. Nah, Wah. kenapa dimusuhi? Ilmu tafsirnya ini yang hebat orang Indonesia. Orang pintar aja bikin tafsir salah, para orang geblek. Ilmu tafsir itu loh. Iya iya. Saya dengar Quran itu nggak boleh diterjemahkan nih Mas. Dari kata siapa? Tahu Gini, Kong. Abi Yasin? Gini Kong. Abi Yasin tahu nggak? Siapa? Abi Yasin, Nabi Yasin. Nabi Sastra Indonesia, orang Manado. Dia kan ahli bahasa Arab. Dia mau dibunuh gara-gara mau menerjemahkan kitab suci. Kitab suci itu hanya boleh ditafsirkan. Gini loh Kong. Tapi Iya. dia bisa menjawab, Mas. Gimana? Yang saya terjemahkan bukan kitab sucinya, tapi puisinya yang India. Iya iya. Quran kayak puisi kan. Betul. Nah, Jadi gini Kong. Quran itu kalau murni diterjemah itu maknanya rusak Kong. nah iya makanya coba boleh ditafsirkan. Betul. Hah? Tapi kalau tafsirnya nggak punya ilmu gimana? Iya Kong, ya rusak Nah, ya itu makanya Yasin itu mau dibunuh karena terjemahkan Quran ini. Tapi dia bisa bela diri. Kalau engkong sudut pandang Islam gimana Kong? Kalau saya itu ya Mas, yang penting kita itu percaya adanya Tuhan. Betul. Sembahyang di mana saja. Betul. Soal kiblat itu lain soal. Lain soal Kong. Soalnya gini, Gimana? kiblat kemana arahnya? Ke Saya tanya sama kamu. barat. Nah, di Indonesia. Nah kalau di Eropa? Ya beda Kong. Nah iya makanya kalau Anda di atas Mekah, kemana kiblatnya? Nungging. Ya enggak Kong. Bebas. Nungging. Ya, enggak Kong. Kok enggak gimana? Kapal di atas Mekah kok? Udah gini Kong.
tafsiran saya. Iya. Itu kemana arahnya kiblatnya? Kalau Nggak ke bawah. kalau di tengah Ka'bah atau di atas Ka'bah itu bebas mau kemana arah. Ya kan bebas, jadi dia nungging kan? Ya. Arahnya apa namanya kalau nungging? Arah ke bawah. Tafsir makanya kembali Betul, ke tafsir. Makanya Yasin lolos dari maut karena yang saya terjemahkan bukan kitab sucinya, tapi ini Kong, syairnya yang indah. tadi Kong sempat nyinggung tentang apa saya tidak suka kenapa yang ditonjolkan itu selalu Islam. Itu maksudnya gimana? Kong? Ya itu emangnya Islam itu ilmunya hanya untuk orang Islam. Oh, alah. Iya. Ilmu itu kan universal. Betul. 2 kali 2 di seluruh dunia ya 4. Iya. Kebenaran itu absolut. Iya. Ada yang benar yang palsu juga ada, Mas. Apa? Pernah begini, Arnold Toynbee, sejarawan Inggris mengatakan, bangsa yang menghargai sejarah leluhurnya adalah bangsa yang besar. Ditafsirkan oleh pengarang yang saya katakan tadi itu naik daun. Bangsa yang mengotak-atik sejarah leluhurnya adalah Sudra, bangsa Buddha, bangsa Kuli, karena mengotak-atik sejarah leluhurnya. Itu kan apa? Tafsir. Benar apa enggak? Nah, jadi kita itu kalau dia disebut bangsa Buddha. bangsa apa? Bukan budak sudah saya katakan ini. Yang terakhir bangsa apa? Kuli. Iya bangsa Kuli. Bangsa Kuli. Menghina tapi ada kebenarannya enggak? Iya. Jadi kebenaran itu belum tentu absolut. Benar yang mana? Kebenaran itu katanya abadi. Menurut Engkong, setelah menjelajahi berbagai negara dengan berbagai mayoritas agama, paling tentram di mana? Paling Tentram. di Moskow itu ada kota yang namanya Zagorsk. Itu kota untuk agama Katolik yang belum banyak berubah. Padahal katanya orang Rusia itu anti agama. Orang Rusia bilang terima kasih aja mas. Spasibo dari kedua kata spasit kata kerja dan bo. Spasi itu artinya selamatkan dan bo itu Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Itu baru bilang terima kasih. Ingat Tuhan. Anda lagi ngelamun cewek saya gebuk kaget. Ingat Tuhan. Oh bo semua ya Tuhanku. Kok dinamakan ateis? Itu gimana? Ada kota yang namanya Zagorsk. Kota yang disebut kota agama Katolik kuno. Karena bertahan untuk mempertahankan kemurnian agama Katolik itu. Saya pernah ekskursi di sana, kira-kira 200 km dari Moskow. Ekskursi berarti musim dingin, Mas. Iya. Saya masuk ke gereja pakai topi dingin kan, kan dingin sekali. Kalau kita itu nggak kuat, topi kita tipis, itu otak saraf kita bisa putus. Kita ngobrol gini besok udah mati kan, pecah ini. Maka harus pakai topi yang tebal. Jadi masuk gereja itu kita pakai itu tebal. Tahu-tahu ada orang gede, barangkali ya pendeta apa. Topi saya itu cabut dengan kasar, semuanya buang keluar. Dipuncukan salju di luar, kan lagi musim dingin. Tadinya saya mau marah, tapi karena semua dilakukan eksekusi satu bus dari kami itu, oh memang aturannya kalau masuk gereja harus copot Topi. Kalau Islam kan dulu harus pakai peci. Ya loh mas. Engkong berarti dari sekian negara itu juga melajari
Ya ilmu, Agama, ya agama, agama. ya kepercayaan. Ya nama itu apa? Kesimpulan engkong dari sekian agama. Ajaran apa namanya? Tikar rakyat dan sebagainya dan semua. Saya bilang. Menurut kesimpulan engkong sampai Ya itulah kebetulan ya gitu. Saya dapat S3 itu cuma 3 semester. Pada orang dari 100 negara, Asia, Afrika, Amerika Latin, Uni Soviet 15 republik dan berapa negara sosialis. Minimum 2 tahun. Saya 1,5 tahun. Penguji kalah sama saya. Kebetulan saya ditolong oleh pacar saya yang resmi, Iya. anak Raja Gypsy Polandia. Woi, Cantik. mantap. Waktu kenal sama saya dia 17, baru tamat SMA. Wah, kinyis. Saya 27, beda 10 tahun. Wah, Sudah 2 tahun di Rusia, jadi kenal sudah pintar bahasa Rusia. Nah, musim panas kan biasanya kita berjemur di daerah yang panas. Katanya kalau cukup berpanas diri, berjemur, musim dingin menahan dingin katanya. Jadi harus banyak berjemur. Nah itu kalau saya berjemur sama dia di Laut Hitam di mana, selalu bawa buku bacaan, nanti ya sambil berjemur sambil baca buku. Jadi saya diajari membaca buku itu oleh cewek saya itu. Padahal saya suka menulis sejak umur 13 kan. Jadi membaca buku itu kan biasa. Iya, betul. Kebetulan waktu saya ujian bilingual, bahasa Inggris sama bahasa Rusia, saya harus mundur dulu. Rusia itu wanita lebih banyak dari pria. Kepadatan penduduknya itu setengah orang 50 km persegi, setengah orang. Jadi satu orang itu 100 km persegi, jadi sepi kan. Wanita susah nyari suami. Iya. Karena laki-laki di sana kan buruh, kerja keras, doyan minum, efeknya sesek lemah. Padahal dia perlu kepuasan. Lah penguji saya ini umurnya 26. Waktu itu saya 31. Kan imbang kan. Mungkin dia yang tertarik tapi belum berani mengatakan. Nah itulah dia diuji bilingual saya itu bahasa Rusia. Padahal saya banyak baca buku Rusia yang dibimbing oleh Kecil ya. Kecil ya. Ringan lah. Ayo diuji. Nah itu ditanya pertanyaan yang menyangkut bukan masalah disertasi, masalah kehidupan di Uni Soviet. Kamu di sini bukan cuma belajar ekonomi, tapi juga harus tahu bagaimana kehidupan masyarakatnya, para sarjananya, para pemimpinnya, tokoh-tokoh sastranya. Nah, dia sebutin pengarang Rusia yang kamu tahu, mau saya sebutin yang pernah diajarkan oleh cewek saya itu. Dia ngaku-ngaku kan. Terus saya ceritakan seorang pengarang yang baru naik daun. Saya sebutkan namanya Cengiz Aitmatov. Dari negara bagian apa dulu itu? Negara bagian yang terbelakang, Mas. Itu loh. Ada seorang bekas pejuang dapat tugas membuka sekolah di daerah itu. Yang nulis buku itu Cengiz Aitmatov. Cengiz kan kayak Cengiz kan. Bukunya Sang Guru Pertama. Saya ceritakan dari mula sampai akhir. Kaget itu penguji. Masa ada buku yang begitu? Loh ada. Kalau enggak besok saya bawain. Padahal sebenarnya dia kepengen saya ambil S3 itu lebih lama dari 4 semester. Kepengen mendekati saya jadi pacarnya. Cantik Mas. Jadi saya lulus 1 semester itu cuma 3 jam. Mengalahkan mahasiswa dari lebih dari 100 negara. Rusia 15 republik dan negara sosialis. Nggak ada lah saya. Kuncinya apa Bung? Kok bisa menahan rasa sakit belajar? Rasa sakit belajar. Belajar itu kan payah. Kita nyari tema-tema yang paling kita sukai aja yang utama. Yang penting kita itu tahu, yang utama itu tahu. Nanti
detailnya kita cari sendiri bahannya dari buku bacaan yang lain. Karena saya baca buku kan bukan cuma ilmu yang saya oleh, semua buku yang kira-kira ada manfaatnya saya baca. Seperti pesan dari laureat Nobel dari Swedia itu Gunnar Myrdal yang tadi saya cerita, semua buku ada manfaatnya. Tadi enggak? Iya, iya. Ya itu pakai moto-moto orang lain. Alhamdulillah. Saya kan juga belajar tentang Einstein, bapak Albert Einstein. ekonomi ya. Itu kan orang Yahudi tahu. Ya. Dia kan waktu Perang Dunia Kedua kan mau dijadikan presiden Israel. Pernah dengar? Belum. Dia menolak. Saya bukan politikus, saya ilmuwan. Makanya dia diangkut ke Amerika karena nggak mau jadi presiden. Sedang tulisannya, penelitiannya bersama Max Planck. Pernah dengar Max Planck? Enggak tahu. Belum. Sahabatnya Einstein dalam menyusun ekonomi relativitas itu kan Max Planck. Nggak pernah dengar? Saya Orang Jerman. biasanya tuh Kong, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ghazali. Max Planck ya, punya moto. Abu Nasir Al-Farabi, tahu? Forsen Oh. Forsen. keras. Forsen apa itu? Forsen werken und leren an des Grenzen des Wissens. Bekerja dan belajar keraslah sampai batas cakrawala ilmu. Max Planck. Itu temannya Einstein menyusun ekonomi relativitas. Kalau Ibnu Abbas kan bikol bin akul walisanin saul, dengan hati yang terus berpikir dan lisan yang terus bertanya. Saya kurang banyak mempelajari Al-Quran, Mas. Emang. Bukan nggak mau, memang ya. Saya kasih satu contoh keindahan Al-Quran itu tentang cinta. Cinta. Iya. Di Quran itu kan bahasa Arab itu kan ada redaksi kholako, ada redaksi ja'ala. Itu bedanya apa? Padahal terjemahnya sama-sama menciptakan. Jadi kholako kalau diterjemahkan juga menciptakan, ja'ala juga kalau diterjemahkan juga menciptakan. Tapi kenapa kok apa bedanya dua lafaz ini? Lah kalau kholako itu murni ciptaan Tuhan. Kalau ja'ala di samping ciptaan Tuhan juga ada kontribusi dari manusia. Lah redaksi tentang istri itu pakainya wa khalaqa azwaja. Istri itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kan sering kan kadang pacaran sampai 5 tahun tapi gagal. Kadang ada yang memang enggak kenal sama sekali tapi malah bisa nikah. Karena ada mod juga itu. Woman created from the rib of man. Oh. Wanita itu ciptaan dari iga laki-laki. Nah dengar? Belum. Lah yang ja'ala itu baru keharmonisan, ketentraman rumah tangga itu katanya wajah alam mawaddah. Jadi wanita itu secara alami harus ketemunya ya sebaik mungkin adalah laki-laki yang kehilangan iga dan iga ketemu dari mana dia berasal. Nah, iya kan? Iya. Itu kayak apa itu teko menemukan tutupnya. Iya. Benar Pak? Iya. Contohnya begitu. Terus lagi Kum, di Quran itu ada kata bahagia, 3 suku kata bahasa Arab yang kalau diterjemahkan bahagia semua, tapi beda Kum. Ada yang namanya falaha. Falaha itu bahagia. Kalau diterjemah loh ya. Saida itu juga bahagia. Faroha juga bahagia. Tapi bedanya apa? Kalau faroha itu bahagia di dunia. Tapi dia tidak sukses. Ininya dia tuh seneng tapi juga kaya. Kalau Saida dia tuh kaya tapi mungkin nggak seneng. Tapi kalau falaha itu kaya juga seneng. Nah makanya azan itu jadi banyak tafsir juga kan. azan itu hayya ala sholah, hayya ala falah. Saya falah.